Halo hiring partner yang terhormat, instruktur dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sebelumnya telah hadir pada video ini. Dalam kesempatan kali ini, kami berkenan untuk memperkenalkan aplikasi kami yang bernama Splitter, Split the Bill. Berkumpul merupakan hal yang biasa dan sering kita lakukan. Nah, terkadang akan ada satu orang yang akan membayar terlebih dahulu, yang kemudian nanti sisanya akan menghitung berapa jumlah yang mereka harus bayar dari slug atau bill yang ada. Untuk proses itulah, splitter ini dibuat untuk menjadikannya lebih menyenangkan. Tapi sebelum kami menjelaskan aplikasi kami lebih lanjut, kami akan memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Onesinus Parulian, sebagai backend developer, background saya network engineer. Perkenalkan, nama saya Kirwan Molek. Di sini saya berperan sebagai BM developer, background saya IT. Ya. Perkenalkan, nama saya Oka Linardi. Saya di sini berperan sebagai full stack developer. Background saya dari bisnis administrasi. Perkenalkan, nama saya Fadila Rayafi Farselia. Di sini saya berperan sebagai front-end developer. Background saya fisheries. Halo, nama saya Ajeng Rahma. Di sini saya berperan sebagai front-end developer dan background saya adalah mathematics education. Nah, selanjutnya kita akan memulai demo aplikasi Splitter, namun kita akan melakukan tes terlebih dahulu. Nah, hasil menunjukkan nilai di atas 98% yang artinya 39 test case yang kita lakukan, aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan memulai demo. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Splitter. Terdiri dari 3 menu utama, Recent Event, History, dan Add Bill. Untuk memulai Split Bill, kita akan pilih menu Add Bill. Di sini di halaman berikutnya, kita masukkan nama event. Setelah itu, kita tekan tombol kamera untuk mengambil gambar bill. Selain dengan kamera, bill bisa diambil dari galeri. Pada kasus ini, kita menggunakan kamera. Setelah hasilnya didapatkan, di halaman berikutnya akan muncul bill, gambar bill yang telah kita ambil dari kamera. Selanjutnya kita memilih teman yang ikut event. Setelah itu kita tekan tombol next dan akan diarahkan ke halaman berikutnya. Ya, pada halaman ini, user dapat memilih dengan metode apa saja user ingin dibayar. Dalam kasus ini kita coba pilih 2, lalu kita tekan tombol next, dan aplikasi kami akan melakukan proses pengunggahan dan juga penarikan data dari struk yang sebelumnya kita ambil. Nah, di sini apabila ada kekurangan data atau kesalahan data, user dapat secara manual menambahkan ataupun mengubah data yang sudah ada. Dalam kasus ini, saya akan langsung saja menentukan siapa yang memesan apa dengan cara menekan tombol di samping. Setelah selesai, kita dapat menekan tombol split the bill, dan lalu kita continue, dan kita akan dibawa ke halaman overview dari event yang baru saja kita buat. Dan apabila ada rekan Anda yang langsung dapat membayarnya, kita dapat klik saja fotonya, dan lalu statusnya akan berubah menjadi settled. Selanjutnya kita beralih ke akun yang menjadi partisipan dari event tersebut. Nah, kita akan melihat salah satu fitur lainnya yaitu recent event. Di sini akan ditampilkan data transaction yang masih memiliki status unpaid. Jika salah satu transaction tersebut diklik, akan menampilkan detail dari transaction tersebut berupa item dan harga yang dibeli oleh user. Kita juga bisa melihat metode pembayaran yang bisa user lakukan, dan dengan mengklik cukup lama akan langsung tercopy di device kita. Nah, setelah user selesai melakukan pembayaran, bisa melakukan konfirmasi dengan menekan tombol pay yang akan merubah status transaction menjadi settling. Nah, setelah partisipan kita melakukan pembayaran, di sisi user kita bisa mengecek pembayaran user partisipan tadi di halaman home event. Di halaman home event kita masuk ke halaman history. Di sini ada event yang belum selesai, itu statusnya incomplete. Jika kita tekan event tersebut, kita bisa merubah status partisipan kita dari settling menjadi settled dengan menekan tombol confirm. Nah, setelah kita menekan tombol confirm, artinya partisipan tersebut
pembayarannya sudah kita terima dan kita konfirmasi. Selanjutnya, jika kita kembali, nah batch notification di history ini sudah menghilang dan statusnya berubah menjadi komplit. Nah, sekian demo dari aplikasi Splitter ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang flow dari aplikasi ini. Saya akan mencoba menjelaskan flow aplikasi ini secara general, yaitu dari pertama kali user melakukan register dan login, yang kemudian akan masuk ke halaman home. Di sana dia akan bisa membuat event, yang bisa dipilih dari galeri ataupun memoto struknya, yang nanti akan dikirimkan ke Google Vision. Dari Google Vision, kita akan mendapatkan teks yang nanti akan dipisah menjadi bill. Dari situ, kita akan simpan ke database MongoDB kita. Selanjutnya, kami akan menjelaskan teknologi mengubah gambar menjadi teks. Di sini kami menggunakan Google Cloud Vision. Proses dimulai dari pengambilan gambar menggunakan kamera atau melalui galeri. Gambar akan disimpan di Google Cloud Storage untuk diproses oleh Google Cloud Vision menjadi teks. Teks kemudian akan diterima oleh server untuk diproses lebih lanjut menjadi data yang kami harapkan, yaitu daftar berupa item dan total harganya. Demikian teknologi yang kami gunakan. Selanjutnya, kami juga akan menjelaskan teknologi lain yang kami gunakan di aplikasi ini. Dimulai dari back-end, kami menggunakan server yaitu Node.js dan Express.js. Untuk authentication, kami menggunakan JSON Web Token, dan kami juga menggunakan Amazon Web Service sebagai cloud storage. Dan yang terakhir, untuk testing aplikasi, kami menggunakan Jest. Sementara di bagian front-end, kami menggunakan React Native sebagai framework, React Redux sebagai state management, React Navigation untuk melakukan perpindahan antar screen, dan Expo untuk menjalankan aplikasinya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan, dan gunakanlah Splitter. Split the bill.